Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita hendak disapa dengan firman Tuhan. Baiklah, kita memulainya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami dalam satu hari ini, dan kami hendak dibekali oleh firman Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi dasar dan landasan di dalam kehidupan kami. Setiap kami akan melakukan, yaitu kegiatan kami dalam satu hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu lah yang membimbing dan menuntun, supaya firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 5. Begini bunyinya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan, dan kita juga masih diberikan yaitu kesempatan di mana kita hendak mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya hendak mengajak kepada kita, saudara-saudari, kilas balik yaitu firman Tuhan pada khotbah Minggu yang lalu. Kalau kita menyadari dan melihat terkait perbedaan antara penjala ikan dan manusia, perbedaan yang esensial, perbedaan yang sangat mendasar. Sesungguhnya ketika Simon Petrus dan rekan-rekannya yang sesama nelayan, mereka memiliki tugas, yakni sebatas menangkap ikan. Ketika ikan itu sudah ditangkap, maka ikan itu akan mati. Sedangkan kalau penjala manusia itu, ia akan menjala manusia, artinya manusia ini adalah makhluk hidup yang ditangkap. Jadi penjala manusia itu menangkap manusia ataupun menjala manusia, artinya membawa banyak orang untuk mengenal Kristus, serta akan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Yesus melakukan hal ini juga, yaitu dia memberitakan Injil tentang berita keselamatan bagi orang yang percaya. Namun konsekuensinya yang harus ia terima, yang harus ia derita, ialah sesuatu hal yang tidak selayaknya ia tanggung dan terima. Namun ia tetap berfokus, ia tetap setia dan konsekuen terhadap misinya, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara tentang dosa atau berbicara tentang asal muasal dosa, kita bisa melihat bahwa dosa itu adalah hasil dari perbuatan iblis, yang sejatinya dari asalinya dia sudah berdosa, yang asalinya dia melakukan dosa. Saudara-saudari, kedatangan Mesias ini justru membinasakan ganjaran itu. Ganjaran yang akan diterima oleh manusia akibat dosa. Ia justru menjadi korban. Korban apa? Guna sebagai ganti perdamaian antara Allah dan manusia itu sendiri. Ganjaran di sini ialah tidak diperkenankan untuk hidup selama-lamanya. Di hata Batak di dok dang tagamu be hanguluan na saleleng nileleng na dang tagamu be hanguluan na sorasuda dapota di hanguluan. Kalau di bahasa
Ibraninya leolam, selama-lamanya. Justru lewat pengorbanan Kristus kita diperkenankan dapat menerima kehidupan yang selama-lamanya. Jadi kedatangan Mesias bukan sekedar pengampunan dosa dan perdamaian antara Allah dan manusia, namun lebih kepada pemulihan persekutuan dan persahabatan antara pencipta dan yang diciptakannya. Jadi pemulihan relasi sebenarnya, relasi yang sempat terputus oleh karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau berbicara justice ataupun keadilan Tuhan, itu ada kita lihat ketika pengampunan atas keberdosaan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengikuti analogi yang dipakai di sini bahwa kita adalah orang yang sakit sebenarnya. Kita memiliki penyakit yang sama, yaitu dosa itu sendiri. Penyakit yang dapat membunuh kita, penyakit yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itulah, orang yang sakit itu pastinya akan mencari, mengharapkan ada sosok yang bisa mengusahakan penyembuhan atas dirinya. Mungkin saja kita juga pernah menghadapi sakit penyakit, kita dalam posisi yaitu lemah. Hal yang ada dalam pikiran kita hanyalah kesembuhan dan kesembuhan. Boleh kita lihat di sekeliling kita, mungkin banyak orang yang sudah menjalani banyak rumah sakit, atau kita sendiri juga, hanya untuk kerinduan, yaitu kesembuhan dalam fisiknya. Betapa berharganya sehat ketika kita sudah sakit. Tentunya obat penawar dosa ini sudah ada, yaitu di dalam Kristus Yesus, di dalam pengorbanannya. Kalau demikian, dosa bukan sesuatu hal problem yang tidak bisa dituntaskan lagi, namun apalah yang harus kita lakukan? Kita harus beralih dari pembahasan di mana dosa itu menjadi penyakit kita semua. Kita sekarang berbicara tentang apa respon etis aktifnya. Apa yang harus kita lakukan secara etis, sebagaimana kita adalah orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah disembuhkan oleh bilur-bilur. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih Allah itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Mau kita sadar atau tidak sadar, kasih Allah itu tidak terukur. Kasih Allah itu benar-benar melekat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita memaknai bahwa kehadiran Kristus memberikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan atas orang yang berdosa. Tentunya anugerah ini diberikan memang secara cuma-cuma, namun bukan murahan. Jangan sekali-sekali kita menganggap remeh, mengkerdilkan perbuatan dosa. Di Yesekiel 33 ayat 11, Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik dari segala kelakuannya. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, namun pertobatan ataupun metanoia itu sendiri. Tanda bahwa kita menghargai pengorbanan Kristus ialah transformasi hidup yang ke arah yang lebih baik tentunya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, cara kita menghargai pengorbanan Kristus tidak jauh dari kata taat. Ketaatan merupakan parameter yang terbaik, mengukur kadar konsistensi kita, mengukur integritas kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Berkaitan dengan integritas, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dapat melihat di 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh Yesus adalah berbuat baik, misi penyelamatan. Ia rela menderita untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Maka dari itu ini adalah ajakan untuk kita, untuk konsistensi, berpijak dalam kebenaran walaupun menderita. Berpijak dalam
tindakan etis, perbuatan yang baik, walaupun menderita. Karena hal ini yang sudah dilakukan oleh Yesus, menderita karena kebenaran. Maka dari itu kita diberikan pilihan etis. Mana yang mau kita pilih? Senang di dunia ini, namun menderita selamanya, atau menderita terlebih dahulu karena mempertahankan integritas, tetapi akan menapaki kebahagiaan yang selama-lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, penyakit itu sudah disembuhkan, yaitu dosa tadi. Persoalan kita sebenarnya ialah setia walaupun menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, yang terkadang membuat kita lemah, yang terkadang membuat kita takut karena persoalan hidup, yakni ekonomi, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara-saudari, kalau kita menghayati bahwa persoalan kita yang sama, persoalan yang besar telah diselesaikan olehnya, maka kita harus meyakini bahwa persoalan yang ada di dunia ini adalah persoalan kecil di hadapan Tuhan. Persoalan jasmania itu akan Dia penuhi. Pemenuhan akan yang ada di dunia ini akan Dia sediakan dan kita terima kalau kita mau mengimaninya dan mempercayainya. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, dalam proses kehidupan kita saat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Itu ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami telah disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan kami bagaimana kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, yaitu menebus dosa-dosa orang yang percaya. Kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa, sejatinya kami dituntut untuk menjaga integritas kami, menjaga konsistensi kami, kesetiaan kami untuk mengikut Kristus. Biarlah pada masa-masa ini kami banyak menghadapi penderitaan, banyak menghadapi yaitu gelombang kehidupan. Tapi kami meyakini bahwa Engkau sudah menyediakan kehidupan yang kekal bagi orang yang mau menahan, bagi orang yang mau setia sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan kami selalu diingatkan, selalu tersadar akan hal itu, supaya kami menjadi orang yang mau mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru, hidup yang jauh daripada perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau meneguhkan hati, kiranya Engkau menguatkan iman dan percaya mereka untuk selalu mengikut Kristus. Apapun persoalan hidup mereka, kiranya Engkaulah yang menguatkan mereka. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menemani mereka, memberikan petunjuk yang terbaik bagi mereka untuk menghadapi segala persoalan hidup yang mereka hadapi saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.